Terima kasih buat Bu Ningsi yang sudah kasih saya kepercayaan untuk saya boleh sharing firman ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini saudara dan saya sudah dimerdekakan, walaupun rasanya kita hidup itu sepertinya bukan orang merdeka. Hari-hari ini banyak orang yang sepertinya dipenjara oleh masalah, dipenjara oleh sakit hati, ya, dipenjara oleh rasanya hutang, diperbudak dan sebagainya. Tapi kita perlu sadar bahwa masalah itu tidak bisa membatalkan kuasa Tuhan bahwa saudara dan saya sudah dimerdekakan. Jadi hari ini dengan keadaan saudara, mau status saudara siapapun, ya, orang tidak menghormati saudara tidak jadi masalah. Kita semua di mata Tuhan ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Bahkan kalau saudara sadar dengan firman Tuhan, kita ini sudah diperlengkapi dengan perlengkapan orang merdeka. Hari ini kita punya kuasa di dalam hidup kita itu jauh lebih besar. Bahkan Tuhan sudah berikan apa? 4 hal, ya, saya singkat. Frit, ya, FRID, ya. Saudara tahu hari ini apa yang membuat saudara bangga sebagai anak Tuhan? Bukan berarti ketika saya menyadari siapa saya pikir gini, Tuhan, saya punya masalah di mana saya punya proses rumah tangga yang hari itu hancur-hancuran. Rasanya secara akal saya sudah nggak mampu lagi berdiri sebagai ibu rumah tangga untuk mempertahankan rumah tangga saya yang menurut kacamata memang hancur. Arahnya hancur, pengharapan rasanya sudah nggak ada dasar untuk berharap. Bagaimana ketika saya melihat suami saya sudah berkata bahwa dia sudah nggak cinta, nggak punya rasa, kamu harus terima wanita ini yang menjadi bagian hidupku seumur hidup, karena wanita yang selingkuh dengan suami saya sudah punya 2 anak. Di situ rasanya saya menjadi orang yang hari itu kalah total dengan wanita pelakor, wanita tobat, ya. Kalau kita sebut wanita pelakor, bukan pelakor lagi, kita nggak mau sebut mereka pelakor, tapi wanita tobat. Bahkan ada yang menyebutnya wanita bijaksana. Karena iman kita berkata suatu kali, banyak pelakor-pelakor akan bertobat ketika kita memperkatakan bahwa dia bukan wanita pelakor, tapi wanita tobat, ya. Jadi ketika hari itu saya mengukur dengan kemampuan saya merasa nggak mampu. Bayangkan wanita tobatnya umur 20 sekian, saya 40. Kalau mau dibandingkan dengan umur kepala 2 dan 4, oh jelas secara fisik lahiriah saya kalah, ya. Situ jauh lebih mudah, hampir 2 kali lipat. Saya hampir 2 kali lipat. Secara apa yang dikatakan suami saya bahwa dia sudah nggak punya rasa, dia cinta sama wanita tobat, saya juga merasa nggak punya lagi apa yang saya harapkan. Semuanya gelap. Tapi ketika Tuhan berkata dalam hidup saya rangkum. Saya ingat benar awal Tuhan berkata dalam hidup saya, Eli, siapapun musuhmu, mau Goliat, mau beribu-ribu laksa mereka mau menghancurkan hidupmu, engkau hanya butuh kekuatanku. 1 tanganku sanggup membuat engkau pasti keluar lebih dari pemenang. Apa yang perlu engkau aktifkan hari-hari ini, Frit? Yang pertama yaitu firman Tuhan. Ketika Tuhan berkata, bukankah di dalam hidupmu ada firman, dan firman itu pasti memerdekakan hidupmu. Kalau engkau berkata bahwa apa yang dipersatukan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan manusia, berarti firmanku pasti akan menyatukan hubunganmu dengan suamimu. Walaupun nggak ada dasar untuk berharap seperti Abraham dan Sarah waktu dia mengharapkan lahirnya keturunan. Itu yang pertama Tuhan ingatkan di Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau hari ini engkau stres, berarti engkau tidak tahu kebenaranku. Kalau engkau depresi hanya karena engkau melihat faktamu yang memang engkau tidak punya dasar untuk berharap, berarti engkau belum kenal firmanku. Engkau tidak mengetahui firmanku dengan jelas. Tapi kalau engkau mengetahui kebenaran itu dan engkau percaya bahwa suatu kali
Tidak ada fakta buruk yang bisa menang atas kebenaranku. Kebenaranku pasti menang di atas fakta. Dari situ saya mulai yakin bahwa fisik saya boleh kalah dengan wanita tobat 2 kali lipat. Saya tidak perlu mengupgrade hidup saya, harus operasi supaya saya terlihat 20 tahun. Nggak perlu. Tapi ketika saya pegang teguh kebenaran, kebenaran ini suatu kali memerdekakan saudara dan saya. Amin. Yang kedua, Fruit R, Roh Kudus. Di mana Tuhan berkata ada roh penolong yang akan selalu memberikan engkau kelegaan, damai sejahtera. Sehingga ketika engkau berjalan maju untuk mencapai garis finish, engkau tidak berjalan sendiri. Setiap hari Roh Kudus akan menjadi roh penghibur yang memampukan engkau untuk tetap bersukacita, menikmati proses bagaimana engkau memang secara nyata engkau melihat suamimu berselingkuh sampai punya 2 anak. Tapi roh penghibur itu ada di dalam hidupmu dan roh yang ada di dalam hidupmu itu jauh lebih besar. Yohanes 14 ayat 26 ya. Tetapi penghibur Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus Bapa oleh namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Lihat ya, hari ini Roh Kudus ada di dalam hidup saudara, akan mengajarkan. Apa yang akan saudara lakukan di tengah-tengah proses yang makin sulit. Pada waktu itu Roh Kudus mulai banyak menginspirasi saya, dia mulai ajarkan saya, jangan menghakimi suamimu, perlakukan suamimu dengan kasih, engkau tidak perlu panik, walaupun terlihat suamimu makin menjadi-jadi, engkau sepertinya ditinggalkan, dicueki, engkau sepertinya dikhianati habis-habisan. Tapi engkau tidak perlu takut, apa yang engkau lakukan dengan menabur kasih, suatu kali engkau akan melihat, kasih yang engkau tabur, engkau akan menuai. Menuai apa? Kasih itu menutup banyak dosa dan pelanggaran. Kita percaya bahwa semakin saudara mengasihi pasangan hidupmu yang bermasalah, suatu kali Roh Kudus berkata, suamimu akan benci dosa. Karena yang namanya kasih ditabur itu akan menutup banyak dosa. Suatu kali kebenarannya istri menguduskan suami, suatu kali suamimu akan cinta Tuhan dan benci dosa dengan kasih yang engkau tabur. Di situ saya mulai belajar dengan Roh Kudus, saya mulai taat bahwa dia adalah penuntun langkah demi langkah. Ya, lihat ya, selain dia diutus Bapa untuk mengajarkan, mengingatkan saya ketika saya mulai sakit hati, Roh Kudus ada di dalam hidup saya bilang gini, Eli sabar, Eli jaga hati. Sebab kalau hatimu kotor, maka semua responmu itu akan dosa. Responmu akan gagal jadi orang merdeka, jadi orang benar karena hatimu kotor. Dan kalau hatimu kotor, engkau adalah gelap. Sementara aku adalah terang. Nggak mungkin terang dan gelap bisa connect kalau hatimu tidak engkau jaga. Di situ Roh Kudus mulai mengajarkan, mengingatkan saya, ketika saya mulai lemah, Roh Kudus mulai ingatkan, bangkitkan. Apa yang menjadi kepercayaanmu? Fruit I yang ketiga, yaitu iman. Iman itu sangat penting, 1 Yohanes 5 ayat 5 yang berkata, siapakah yang mengalahkan dunia, selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Engkau tidak perlu takut dengan kekalahan yang terlihat sepertinya wanita tobat bisa menang atas hidupmu. Dia bisa mengejek kamu, kamu kalah. Lihat ya, strategiku punya anak 1, 2, suamimu semakin nempel sama aku. Dan itu fakta benar loh saudara. Tapi ketika saya diberi kekuatan iman, Tuhan ingatkan, Eli engkau punya iman yang mengalahkan dunia, nggak main-main. Ketika engkau percaya kepadaku, bukan percaya kepada fakta, bisa di mute ya. Yang warna coklatnya 7 ya, Ruby Brown-nya 7, terus untuk Ruby bisa di mute nggak ya dari host supaya nggak mengganggu. Ya, baik, terima kasih.
Yohanes 16:33 mengingatkan kita juga ya, aku telah mengalahkan dunia ya. Percaya kepada dunia, pada Tuhan itu akan mengalahkan dunia. Jadi hari ini Tuhan cuma ingatkan saudara Frit, yaitu firman Tuhan, Roh Kudus, iman ini akan menjadi satu kesatuan ya, di mana iman itu akan menggeser gunung masalah menjadi gunung berkat. Percayalah, tanpa iman saudara tidak akan lihat Tuhan itu bergerak. Waktu saudara beriman di tengah keadaanmu makin susah, maka Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu. Bukan jadilah menurut faktamu. Fakta boleh hancur-hancuran, tapi kalau iman saudara teguh, apa yang dilihat Tuhan? Iman atau fakta? Jelas iman, nggak mungkin fakta. Hutangmu hancur-hancuran, keuanganmu boleh hancur-hancuran, tapi kalau imanmu teguh, maka yang Tuhan lihat bukan faktanya hutangmu hancur-hancuran, bisnismu hancur-hancuran, tapi yang Tuhan lihat adalah iman. D, yang keempat adalah doa. Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi hari ini dengan Frit yang kita percaya, ya sebentar, dengan yang dia FRID itu akan membuat saudara dan saya hari ini punya kepercayaan diri di tengah masa sukar. Saudara sudah menjadi orang-orang yang merdeka. Orang merdeka bukan ditentukan oleh masalahmu selesai atau belum. Percuma saudara dipulihkan dari masalah, engkau sukses, engkau kaya, engkau dikasihi pasangan hidupmu, tapi kalau hidupmu nggak pernah ada firman nggak pernah dibaca, ya, saudara nggak pernah melibatkan Roh Kudus dalam hidupmu, engkau nggak punya iman, imannya cuma naik turun, up and down, nggak pernah teguh, dan saudara nggak punya kehidupan doa. Itu sama saja saudara orang yang gagal. Tapi hari ini kalau engkau mulai mengaktifkan FRID, maka saudara pasti keluar lebih dari pemenang. Yuk kita baca. Bagaimana kita hari-hari ini hidup sebagai hamba kebenaran. Apa yang Tuhan mau kalau kita hari ini ditetapkan Tuhan sebagai hamba kebenaran. Kita buka Galatia 5 ayat 1 dan 13. Frit ini disimpan ya. Jadi mulai hari ini ibu-ibu yang mulai merenungi masalah, nangisi keadaan, merenungi masa lalu, mulai hari ini buang semua. Yang membuat saudara sedih tanpa alasan dengan masalah, saudara mulai abaikan. Justru hari ini, yuk kalau kita ngerti firman, aktifkan Roh Kudus, aktifkan iman, aktifkan doa. Maka engkau akan melihat hal-hal yang spektakuler itu akan terjadi. Amin. Yang ketiga, ke Galatia 5 ayat 1. Nah, kita bahas bagaimana sih hamba kebenaran itu yang sudah dimerdekakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Galatia 5 ayat 1. Ya, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau kita ini sebagai orang merdeka, seharusnya kita hari ini tidak loyo, letih, lesu, kena masalah, stres, depresi. Enggak, saudara. Firman Tuhan jelas berkata, kalau kita ini sudah sungguh-sungguh merdeka, kita diperlengkapi dengan Frit di tengah masa sukar. Saudara tidak boleh loyo. Saudara tidak boleh, aduh ya nasib, memang gimana Tuhan, ini semua keadaan sudah habis-habisan. Enggak, firman berkata, berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau memang ini proses pikul salib, ya setialah pikul salib dengan tekun, dengan teguh. Jangan kita stres, pikul salib dilepas, ganti pikul dosa, sehingga saudara masih dikenakan kuk perhambaan dosa. Ada berapa banyak orang karena hidupnya susah, nggak mau ngelanjutin proses salib, tapi malah pikul dosa. Contohnya, kalau banyak ibu-ibu yang saya lihat ya, karena saya konselor, mereka berkata gini, Bu Eli, saya akhirnya nggak kuat. Suami selingkuh, nggak kasih uang, akhirnya Bu Eli, saya memilih jalan hidup saya sendiri, saya ambil suami orang.
karena ini kaya raya yang bisa nopang saya dan anak-anak. Jujur, di awal proses ibu ini cerita, hidup saya dimanja, disayang-sayang dengan pacar baru saya. Yang enggak saya dapat dari suami saya, semuanya saya dapat. Tapi apa yang terjadi? Yang namanya dosa enggak akan bertahan lama, saudara. Nikmatnya cuma sesaat di ujung lidah, tapi penderitaannya panjang. Dan dia berkata, singkat cerita, yang namanya madu cuman sesaat, tapi racunnya panjang, Bu Eli. Sampai hari ini saya bayar harga. Saudara tahu ketika ambil suami orang enak ya, dibeliin rumah, mobil, dikasih biaya, dicinta-cintai, diajak jalan-jalan ke luar negeri, dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Hari itu dia berkata, bayar harganya tidak sebanding dengan nikmatnya. Dia harus bayar harga 2 anaknya hancur. Gay, ya, yang satu anaknya mulai seks bebas, ya, nikah tidak jelas. Lihat ya, setelah itu bangkrut, keuangan hancur, dan si ibu ini harus kena kanker. Saudara lihat ya, nggak sebanding dengan apa yang diberikan kenikmatan oleh iblis. Kalau kita nggak mau pikul salib gara-gara suami selingkuh, saudara memperjualkan iman, saudara mulai tuker salib dengan tuker dosa. Enak pikul dosa, dipelihara orang enak. Tapi saudara perlu tahu, pikul salib upahnya kemuliaan, kebahagiaan selamanya. Tapi pikul dosa bayar harga, penderitaannya panjang, saudara. Nggak mungkin iblis kasih saudara cuma-cuma. Kalau Tuhan kasih saudara kebahagiaan selalu cuma-cuma. Pikul salib sesaat, tapi kebahagiaannya buat anak cucu. Sementara saudara pikul dosa, bayar harganya anak cucu juga sama. Lah buat apa? Lebih baik hari ini seperti saya jalani proses 12 tahun. Pikul salib, saya setia. Saya ketika mengerti firman, saya tetap aktifkan frit, saya aktifkan terus. Firman tidak melihat, saya tetap percaya. Roh Kudus saya libatkan. Iman saya dongkrak terus. Yang namanya doa, saya tahu doa orang benar besar kuasanya. Bukan apapun yang punya kuasa yang besar. Hanya ketika saya tidak kuat, saya cuma melipat tangan. Saya berkata, Tuhan, saya sudah serahkan masalah saya ke dalam tangan-Mu. Di situ saya tahu doa saya yang simple. Yang saya cuma berkata, saya butuh kekuatan. Di situ Tuhan berikan saya kelegaan. 12 tahun saya berjalan dengan kelegaan Tuhan, membuat saya berjalannya bukan makin lama makin bonyok. Makin lama makin kuat. Bisa jadi hamba Tuhan ini karena proses, saudara. Lah orang tidak sekolah Alkitab, saya dulu ibu sosialita yang nggak bisa apa-apa. Siapa saya kalau Tuhan pilih untuk menguatkan banyak wanita yang berkemenangan? Itu karena saya setia pikul salib. Yuk, ayat 13. Kita baca. Saudara-saudara, lihat ya. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Makanya jangan pikul dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau diselingkuhi, disakiti pasangan hidup, jangan pikul dosa. Jangan ambil dosa, tapi nggak mau melayani dengan kasih. Dibalik. Hari ini berapa banyak ibu-ibu yang nggak mau melayani kasih suami yang sudah kantongnya tipis, bangkrut. Suami yang KDRT, yang kasar. Seharusnya hari ini kita tahu kita sebagai orang merdeka, jangan lagi cari kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Suamimu sudah jatuh dalam dosa, tapi kita yang mengenal kebenaran, kita harus justru melayani suami-suami yang berdosa dengan kasih. Melalui kasihmu, suamimu pasti bertobat. Tapi melalui kebencian, melalui panas hati, kemarahan, suamimu tidak bakal bertobat. Suamimu makin dijerat oleh iblis karena engkau buka celah. Engkau buka jalan, ini loh iblis, tawan suamiku. Di alam roh saya pernah dikasih gambaran oleh Tuhan. Suatu kali saya melihat bagaimana suami saya seperti diikat iblis.
dengan ikatan tali yang begitu kerasnya, ya begitu banyak, sampai suami saya nggak bisa gerak. Ketika Tuhan berkata, aku memberikan engkau senjata hari ini, yang bisa melepaskan suamimu hanya kekuatanmu. Karena nanti istri yang bisa menguduskan suami. Saya tanya, apa senjatanya Tuhan? Gampang, Tuhan bilang. Hanya tabur kasih. Layani dengan kasih, berikan dia senyum, berikan dia pengampunan. Berapa kali dia diampuni tetap mengkhianati kamu. Berikan kasih, berikan senyum, berikan pengampunan. Waktu itu engkau lakukan, setahap engkau sedang melepaskan talinya. Satu tali dilepas. Begitu dia marah, dia jatuh dalam dosa, engkau tetap beri dia senyum. Iya Tuhan, aku tetap berdoa. Aku ampuni, bawa dia dalam pertobatan. Lepas lagi tali satu. Terus itu dilakukan. Ketika kasih itu diputar, kita ini sedang melepaskan ikatannya iblis. Tapi kalau engkau benci terus suamimu, tambah ditambah ikatannya. Kenapa? Enggak ada yang berperang. Kasih itu Allah sendiri, kasih itu yang akan berperang buat kamu, kamu cukup diam saja. Tanpa kita sadari dengan kasih, di situ kita sedang memperangi kuasa gelap yang membuat mata suamimu lagi buta. Itu sebabnya yuk 3 hal. Kalau kita hidup sebagai hamba kebenaran, yang pertama yaitu berdirilah teguh sebagai hamba kebenaran. Hari ini engkau punya fruit, engkau tidak boleh lagi depresi. Nggak ada orang yang diperlengkapi dengan firman, diperlengkapi dengan Roh Kudus, iman, dan doa. Waktu menghadapi hutang yang makin besar, saudara bilang gini, aduh. Oh, nggak ada, saudara. Kita punya kekuatan yang super power. Kita harus berani mengatakan, ya, aku akan menghadapi setiap tantangan fruit bersama Tuhan. Itu sebabnya yang pertama, berdiri teguh sebagai hamba kebenaran. Yang kedua, yaitu jangan hidup dalam dosa. Yang ketiga, jangan hidup dalam kebencian, tapi hiduplah di dalam kasih. 3 hal yang akan saya bahas hari ini sebagai orang merdeka. Ciri-cirinya, pasti berdiri teguh sebagai hamba kebenaran. Pasti tidak akan pernah hidup dalam dosa. Tidak akan pernah lagi hidup dalam kebencian. Itu salah satu ciri-ciri orang merdekakan. Kita bisa introspeksi diri hari-hari ini dengan kemerdekaan. Seperti Bu Ningsi tadi cerita, kita bersyukur dengan kemerdekaan yang telah diberikan oleh bangsa ini. Bagaimana kita juga sudah bersyukur dengan kemerdekaan yang sudah Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Dia mati buat saudara dan saya supaya saudara jadi orang-orang yang merdeka. Apakah 3 ciri ini ada? Apakah hari-hari ini saudara depresi karena masalah? Berarti saudara belum yakin bahwa dalam hidup saudara sedang baik orang yang sudah dimerdekakan. Apakah saudara hari ini pikul dosa, hidupnya masih dalam dosa? Berarti saudara belum hidup sungguh-sungguh menjadi orang merdeka. Apakah saudara hari ini masih hidup dalam kebencian? Itu sebabnya yuk kita lihat 3 hal. Ya, hari ini pesan saya, berdirilah teguh sebagai hamba kebenaran, bukan hamba masalah. Sekali lagi, saudara dan saya bukan korban masalah. Jangan habiskan waktu untuk merenungi masalah demi masalah. Karena kita ini bukan korban masalah. Kita ini bukan hambanya masalah. Makanya berdiri teguh aja. Masalahmu makin besar, nggak jadi masalah buat Tuhan. Semua masalah. Seperti saya ketika saya punya ketakutan, saya bilang gini, Tuhan, anak 1, sekarang anak 2. Apa jawab Tuhan? Tuhan bilang gini, mau anak 1, mau anak 2, mau anak berapapun, buat aku solusinya sama kok. Hutangmu 100 juta, 200 juta, 300 juta. Solusinya sama. Bagi Tuhan semuanya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia luar biasa. Kenapa kita panik hari-hari ini? Karena kita lihat masalah kita yang luar biasa, Tuhannya biasa-biasa. Lah kalau kita lihat Tuhan yang luar biasa, ya saudara lihat masalah saudara, oh ya biasa. Mau punya anak 1, oh ya biasa. Punya anak 2, oh ya biasa. Mau enggak pulang, enggak punya rasa, oh ya biasa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya hari ini yuk jangan lagi
depresi. Saudara bukan hambanya masalah, tapi kita diciptakan, dia mati buat saudara dan saya. Kita jadi hamba kebenaran. Amin. Yuk lihat ayatnya. Ya, yang tadi saya bahas ya. Hamba kebenaran itu seperti apa? Yuk kita lihat. Imamat 26 ayat 12 sampai 13. Imamat 26 ayat 12 sampai 13. Tetapi aku akan hadir. Lihat ya. Jadi siapa yang bilang di tengah hutangmu 100 juta jadi 300 juta, Allah tidak hadir. Di tengah kepanikan saya anak satu menjadi anak dua, apakah Tuhan tidak hadir? Oh jelas hadir. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu. Lihat ya, Tuhan tetap hadir sebagai Tuhan Allah saat suami saya punya anak dua. Saat suami saya punya anak satu, dia tetap hadir sebagai Tuhan Allah. Dia bukan hadirnya di belakang, tapi dia sudah berjalan di depan. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan di hadapannya. Ketika dia tahu bahwa langkah pertama, langkah kedua waktu suami saya punya dua anak, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dia sudah tahu. Solusinya apa? Dia sudah tahu. Jadi tenang aja. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Lihat ya, apa yang dikatakan Tuhan? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Supaya apa? Supaya kita jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, membuat kamu berjalannya tegak. Nah, hamba kebenaran itu harus jalannya tegak. Bukan jalannya, aduh, tiap langkah, aduh. Lihat masalah, aduh, bukan seperti itu. Itu namanya saudara bukan hamba kebenaran. Lah kalau hamba kebenaran ya jalannya tegak, dihadapkan anak satu, oh tegak. Anak dua, oh tegak. Kenapa? Karena saudara tahu yang menyertai saudara siapa. Itu sebabnya 3 hal hari ini. Kalau saudara berdiri teguh sebagai hamba kebenaran, maka yang pertama, kenapa? Karena Tuhan itu membebaskan kita dari budak dosa. Sebelum masalah saudara pulih, Tuhan itu tidak akan membebaskan masalahmu terlebih dahulu sebelum saudara bebas dari dosa. Target Tuhan bukan masalah. Hari ini engkau dikasih proses itu bukan karena Tuhan itu pasang statusmu budak masalah, enggak. Tapi karena Tuhan tahu saudara sudah diperbudak dengan dosa, hawa nafsu, keinginan daging yang menyala-nyala, makanya proses itu terjadi. Dan waktu proses terjadi, Tuhan bilang gini, seperti saya, Eli, lihat ya, suamimu tidak akan pulih-pulih kalau kamu terus jadi budaknya dosa. Terus hidup pahit, terus hidup mulutmu kasar, maki-maki, penghakiman terus sama suamimu. Engkau hidup dalam kebencian, tidak akan pernah engkau lihat jalanku. Hari ini targetku, engkau bebas dari dosa. Selama ini engkau nyaman, selama ini hidupmu enak, disayang mati suami, tapi aku tidak puas. Karena aku lihat kamu jadi budaknya dosa, bukan hambaku. Lah dengan proses ini harapanku engkau bebas dari budak dosa, jadi hamba kebenaran. Oh iya ya Tuhan, ternyata saya pikir dulu salah. Saya pikir kalau zona nyaman, saya lihat teman saya kok nyaman. Jadi orang Kristen baru kok nyaman. Ternyata pikiran saya salah. Saya pikir kalau orang nyaman itu dicintai Tuhan. Hidupnya sudah benar, sementara yang kena masalah itu penuh dosa. Salah, saudara. Hari ini saya bersyukur. Tuhan bilang gini, Eli, dulu kamu zona nyaman, dicinta mati suami. Tapi kamu budak dosa. Kamu belum jadi hamba kebenaran. Alangkah jauh lebih baik, aku proses kamu. Bertahun-tahun memang kamu bonyok. Sakit semua. Siapa yang tidak sakit? Tapi aku bangga. Hari ini engkau sudah bebas dari budak dosa dan statusmu hari ini jadi hambaku. Enak kan kalau hamba Tuhan ketemunya Tuhan lah, kalau hamba dosa ketemu iblis sama maut. Lebih enak mana saudara? Hidup ini pilihan. Makanya jangan salah pilih.
Nanti ketemunya iblis sama maut. Lebih baik ketemu Tuhan sama surga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hari ini sebagai hamba kebenaran, kenapa kita perlu berjalan tegak, kita perlu percaya diri? Karena Tuhan itu sudah membebaskan dari yaitu apa aja? Dari kutuk dan kelemahan. Saudara dan saya percayalah, semua kelemahanmu itu sudah ditanggung. Tuhan datang untuk melenyapkan semua kelemahan, sakit, penyakit, kutuk, itu sudah dibayar lunas. Jadi hari ini tidak usah takut. Di balik kelemahanmu bukan kehancuran, tapi kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena dia sudah bebaskan. Kita ini cuma tunggu waktunya aja. Apakah ketika suami saya selingkuh, saya nggak jadi hari ini melihat kuasa Tuhan sempurna? Apakah saya diizinkan Tuhan mengalami kelemahan itu karena hidup saya hancur? Enggak. Karena Tuhan mau bebaskan saya hari ini untuk melihat kuasanya yang makin sempurna. Saya yakin kok, saya sudah dibebaskan dari kutuk dan kelemahan. Walaupun saya mungkin ada orang yang berkata, oh karena ya dari silsilah keturunan orang tua, ada yang cerai, ada yang selingkuh, sehingga kamu kena kutuk. Saya percaya bahwa saya sudah merdeka. Saya nggak perlu. Semua yang terjadi dalam hidup saya dan suami saya itu karena kesalahan saya juga. Karena saya dulu belum jadi orang istri yang tunduk kepada suami. Itu sebabnya saya tidak percaya kutuk ini. Saya hanya percaya karena apa yang saya tabur salah, makanya saya nuai badai dalam rumah tangga saya. Yang ketiga, Tuhan membawa kita berjalan tegak menghadapi musuh. Hari ini sebagai hamba kebenaran 3 ini, kita hari ini yuk percaya diri aja. Di tengah masalahmu yang hancur-hancuran, oh percaya. Yang penting saya sudah bebas dari budak dosa, selamat. Saya sudah bebas dari kutuk dan kelemahan. Suatu kali kelemahanku akan jadi kuasa Tuhan yang sempurna. Tidak selamanya saya juga pasti berjalan tegak. Musuh pasti mundur. Lah orang berjalan tegak kok mana mungkin musuh tidak kalah. Wong kita ini lebih dari pemenang. Itu yang pertama. Yuk kita lihat. Bagaimana kita menikmati. Nah ini saya sering sebut ini ya. Saudara tahu bahwa saudara itu punya hak loh sebagai orang benar yang Tuhan sudah berikan. Ini dipegang terus. Ini selalu ada dalam memori saya. Jemaat saya selalu saya kasih ayat ini. Roma 8 ayat 15 dan 17. Ini ayat perlu dipegang saudara. Ya, siapa saudara di mata Tuhan? Enggak peduli di mata dunia saudara diaibkan orang. Saudara enggak dipandang orang karena miskin, rumahnya kecil, mobilnya enggak punya. Saudara mungkin dipandang sebelah mata. Saudara enggak punya status apa-apa. Saudara bukan keturunan ningrat. Saudara bukan anaknya orang kaya. Tapi saudara tahu bahwa kita ini siapa? Yuk kita baca. Roma 8 ayat 15 dan 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jangan takut, jangan takut. Siapapun kita nggak usah takut. Lihat ya. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu siapa? Kita siapa? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapak. Wow, luar biasa. Kita ini sampai disuruh manggil Bapak, Aba, Bapak loh. Karena kita ini sudah jadi anaknya. Nggak usah bingung. Orang dunia mau kaya, konglomerat, yang nomor 1, nomor 2, 15 terbesar dunia masih kalah sama saudara lah. Kita anak yang super konglomerat, pemilik dunia, pemilik alam semesta, bumi. Lah kita ini mau kalah, siapa yang bisa ngalahin? Makanya pede. Kalau dikata-katain saudaramu, memang kamu gembel, kamu ini hidupmu susah, miskin, melarat, nggak usah didengar. Justru yang miskin dia, kita kaya. Oh kita anak Aba Bapak, kok kita sudah disuruh manggil, ya Aba ya Bapak, aku punya Bapak yang super kaya. Saudara mentalnya harus mental kaya, saudara. Siapa kita ini? Dunia boleh ngaitkan kita, tapi kita tahu bahwa di pemandangan Tuhan, kita anak Allah. Lihat ayat 17 ini luar biasa. Ayat 17-nya berkata seperti ini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris lagi. Lah sudah pemilik alam semesta masih dikasih ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Lihat ya, saudara, apa yang tuh Bapak persiapkan. Saudara dan saya berhak loh. Lihat ya, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia,
supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita ini menderita di dunia, tidak apa-apa, tidak mengurangi status saudara sebagai anak Allah, ahli waris, yaitu menikmati janji Tuhan yang akan dipermuliakan kelak. Itu sebabnya hari ini percaya diri, GR. Kita ini wali waris, kita ini orang yang berhak menerima janji Allah seperti Abraham. Kita berhak dipermuliakan. Berbangga diri, jadi orang merdeka. Jangan sehari ini kalau sudah diaibkan orang, dikucilkan orang, sudah nangis, nggak mau ketemu orang. Salah. Kita harus berbangga diri siapa kita. Kita adalah orang-orang yang spesial. Ya, yuk lihat, jangan hidup dalam dosa. Satu pembahasan lagi kita selesai. Ya, jangan hidup dalam dosa. Bagaimana hari ini? Yohanes 8 ayat 26. Ya. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, hari ini kita memperingati kemerdekaan di bulan Agustus. Kita juga berkata, bukan hanya Indonesia yang benar-benar merdeka, tapi aku, saudara, dan saya benar-benar merdeka. Merdeka. Wah, ya, merdeka. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali menang tetap menang. Sekali jadi anak Allah tetap jadi anak Allah. Pewaris janji kemuliaan. Lah, saudara, ini kejar apa sekarang? Kalau kejar kaya, mati tidak dibawa. Kejar harta, tahta, usaha, mobil mewah, mati tidak dibawa. Kejar gelar yang banyak, gelarnya cuma almarhum. Lah, saudara mau kejar apa? Ya, kita hari ini percaya kita ini pasti dimerdekakan. Ya, ada komplain tadi, kenapa slide-nya nggak berubah? Ya. Jadi yang pertama, yuk kita baca 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 10a. Yuk kita baca. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari siapa? Iblis. Lah, makanya kita jangan bilang gini kalau doa. Tuhan, katanya aku anak Allah. Katanya bapakku kaya. Buktinya mana aku tidak dapat berkat? Tuhan tanya, kamu anakku apa anak iblis? Coba, jangan banyak komplain dulu. Lihat firman dulu. Barang siapa tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Iblis. Makanya kalau kita hari ini berbuat dosa terus, sudah dikasih tahu Bu Ningsi, Bu, ampuni suamimu, Bu, ampuni mertuamu. Kalau mertuamu bawel, jangan dilawan, lawan dengan kasih. Ibu-ibu tip tidak ada boleh, ngelawan apapun tidak boleh. Hari ini cuma boleh satu, ngelawan itu dengan kasih. Mau galak seperti apa mertua iparmu yang menfitnah kamu sampai buat hidupmu susah. Yang boleh dibalas cuma satu, lawan dia dengan kasih Allah. Berikan senyum, berikan pengampunan, berikan doa. Sudah itu aja. Kalau itu sudah dilakukan, percayalah, kita ini anak Allah. Lihat ya, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Yesus itu membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Lihat ya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tanda-tandanya anak Allah dan anak-anak iblis. Sekarang koreksi dirimu. Jadi orang Kristen puluhan tahun, tanda-tandanya anak Allah atau anak iblis. Nah, yang tadi pagi masih bisa maki orang berarti anak iblis. Ya, yang tadi pagi masih bisa kepahitan, sakit hati, benci, geram, berarti belum jadi anak Allah. Ya, jadi 3 hal. Kita ini kalau sudah benar-benar merdeka, kita memiliki benih ilahi, kita lahir dari Allah, maka jangan hidup dalam dosa, ya berhenti berbuat dosa. Berhenti nyaman dengan dosa.
Berhenti menikmati dosa Bu Eli. Tipu-tipu sedikit, tapi aku kaya loh Bu Eli. Gak apa-apa lah Bu Eli. Saya menikmati hidup loh Bu Eli. Saya tipu-tipu, tapi rumah saya di-upgrade. Mobil saya mewah. Sekarang saya dihormati orang. Dulu kalau ketemu saudara saya diplengosi. Saya dicuekin karena miskin Bu Eli. Lah tapi saya menikmati dosa Bu Eli hari ini. Jadi orang terhormat. Dikasihi, direspek. Saya bisa punya rumah di-upgrade, mobil di-upgrade. Tidak apa-apa lah Bu Eli. Hanya sebentar aja loh Bu Eli. Setelah itu kalau minggu saya ke gereja, saya kasih perpuluhan Bu Eli. Saya bantu fakir miskin. Oh bukan itu saudara. Tuhan itu berkata, aku jijik, aku muak dengan persembahanmu. Karena Tuhan tidak butuh uang kita. Tapi justru Tuhan mau kita mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada-Nya. Hari ini alangkah baiknya, hari ini yuk berhenti berbuat dosa, berhenti dengan nyaman. Yang sudah nyaman dosa, yuk kita tobat. Yang nikmati hasilnya dosa, kita tobat. Lebih baik kita hari ini setialah pikul salib. Amin. Sangkal diri jauh lebih baik. Yuk, lihat ya. Ayat yang ketiga, jangan hidup dalam kebencian. Ya, kita lihat. Amsal 10 ayat 22 dulu. Apa yang dikatakan kebencian? Amsal 10 ayat 22. Ya, kita baca. Kebencian menimbulkan apa? Pertengkaran. Makanya ibu-ibu, kalau hari ini masih benci, yuk tobat, sudahlah. Kita ini jadi orang merdeka. Tuhan bilang ini, kalau kamu merdeka, cirinya kamu tidak akan hidup dalam kebencian. Itu hanya menimbulkan pertengkaran. Tapi kamu akan hidup dalam kasih, karena kasih menutupi segala pelanggaran. Ya, yuk kita hari ini buka ayatnya di Kolose 3 ayat 13. Apa yang Tuhan mau kalau kita ini harus berhenti hidup dalam kebencian. Jangan lagi hidup. Mulai selesai dari Zoom ini, kita sudah mau buang semua sampah-sampah kebencian. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seseorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Jadi kalau benci jangan hidup dalam kebencian itu 3 hal, saudara. Yang pertama yaitu sabar, ya. Ibu-ibu yang tidak sabar hari ini katakan pada diri kita, sabar sama mertua, sabar ipar, sabar sama suami, sabar sama anak-anak, sabar. Yang kedua, ampuni. Sudah berapa kali diampuni masih nyakiti hati, ampuni. Yang ketiga, tidak pernah dendam. Walaupun sudah diampuni masih dijadikan keset Bu Eli. Tidak kerja suami saya ini tulang punggung, tapi suami saya tidak menghormati saya. Sudahlah, jangan hidup dalam kebencian kalau kita tahu kita sudah merdeka. Sabar, ampuni, tidak dendam. Ya. Percayalah hari ini apa yang kau lakukan sebagai ibu rumah tangga. Saya jujur, saya punya kesaksian di area ini. Waktu saya tidak hidup dalam kebencian, saya sabar, ampuni, tidak dendam. Itu tidak membuat rumah tangga saya bertengkar. Dulu seperti perang dunia. Itu lempar gelas, lempar piring, itu saya dulu. Tapi hari ini ketika saya mengerti firman, tanya pembantu saya, berapa tahun saya hidup dalam rumah tangga. Suami masih selingkuh, tapi saya nggak pernah bertengkar. Kenapa? Karena saya sudah melepaskan semua pengampunan, kebencian saya buang. Akibatnya ketika suami saya menyakiti saya cuma ngomong sama diri saya sendiri, saya ini hamba kebenaran. Saya nggak boleh pakai topeng rohani. Saya jadi hamba Tuhan, tapi saya nggak sabar. Saya nggak bisa ngampuni. Saya masih dendam, munafik. Saya selalu berkata ini, kalau saya ini hamba kebenaran, saya ini ada benih ilahi, tidak mungkin saya nggak bisa sabar menghadapi suami saya. Ya pasti sabar. Lah diampuni masih sakit hati, ya ngampuni. Habis gitu, tidak dendam.
Walaupun saya disia-siakan, tidak dendam. Saya sabar, ampuni. Waktu saya praktek ini, rumah tangga saya aman, damai, sejahtera, tidak menimbulkan pertengkaran. Justru saya diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memerintahkan berkatnya di Mazmur 133 buat orang yang bisa hidup rukun bersama. Diam rukun bersama dalam rumah tangga yang tidak ada pertengkaran. Saya diberkati enggak? Suami saya diberkati. Oh, diberkati. Anak-anak diberkati. Lah mereka hidup dalam rumah tangga yang orang tuanya ngalami proses rumah tangga, tapi anak-anak saya lulus sekolahnya summa cum laude. Bayangin saudara, Tuhan kasih anak-anak saya bisa lulus dengan summa cum laude, bisa diterima di universitas terkenal di dunia nomor berapa. Itu satu kebanggaan buat saya sebagai orang tua yang orang tuanya otaknya nggak bisa apa-apa, dulu terlalu dimanja suami. Makanya kalau ibu-ibu dimanja suami itu efeknya ya enggak baiknya ini. Saya karena terlalu dicinta mati, dimanja jadi putri, sampai enggak bisa apa-apa. Mau masak enggak boleh. Mau kerja enggak boleh. Aduh, akibatnya hari ini jujur Bu Ningsih, saya ini ya enggak bisa masak ya. Masak pernah sekali di waktu itu ada mertua saya bilang gini, ayo kamu bisa enggak masak nasi goreng? Oh, saya pikir dengan bangga, saya pikir lihat masak gampang. Saya salah saudara, step pertama. Masak nasi goreng enggak, saya kasih minyak. Mertua saya ketawa, untung saya enggak dimaki-maki. Ya, itu efeknya enggak baik. Makanya hari ini kalau saudara punya suami yang limited edition, ngucap syukur. Karena saudara sedang dibentuk. Ketahanan, kehebatan. Lihat masa pandemi ini, saya lihat loh, banyak ibu-ibu karena lewati masa sukar. Tadinya enggak bisa masak. Aduh, sekarang bisa jualan open PO. Laku buat seafood. Ini besok saya dikirim. Tadi baru di WhatsApp jemaat saya. Bu Eli, besok saya bikinin sifon cake. Enak. Ya, saya dikirim. Ini buatan saya sendiri. Hebat tuh ibu-ibu. Ternyata jago. Waktu ditaruh di masa sukar, baru kelihatan talentanya. Ibu-ibu yang tadinya enggak bisa bikin kue, enggak bisa masak, bisa jahit, bisa open PO, semua kerja online. Luar biasa, saudara. Lah saya sendiri karena masa yang sulit, ya enggak bisa apa-apa, Tuhan manfaatin saya. Ternyata Tuhan bilang gini, lihat ya, kamu yang enggak bisa apa-apa, ternyata hari ini bisa loh khotbah, bisa loh bangun kerajaan Allah, kirim jiwa-jiwa sama aku. Lah, ini kan bersyukur. Dulu dicinta mati nggak bisa bawa jiwa. Sekarang karena dibenci sama suami, sesaat nanti bakal dicinta mati lagi. Nggak mungkin. Tuhan pasti kasih saya bonus lipat-lipat, nanti semuanya iri sama saya. Ya, kalau suami saya sudah waktunya Tuhan, apa yang hilang? Tuhan bilang gini, cinta suamimu yang hilang bertahun-tahun, aku akan kembalikan. Kembalikannya dengan apa? Anggur yang manis. Wow, ya. Makanya ibu-ibu enggak usah bingung. Hari ini kalau cintanya masih tawar, pahit, sudahlah. Abaikan. Nanti suatu kali. Lihat ya, saya melihat ada banyak pemulihan anggur yang manis itu ngalang-ngalai orang pacaran. Orang kalau sudah dipulihkan waktunya Tuhan. Kenapa? Karena suami sudah dipulihkan dari hati, istri hatinya pun sudah proses dua-dua. Lah kalau itu luar biasa. Amin. Ya, 3 hal ini saya sudah selesai. Jadi percayalah hari ini tidak ada yang takut lagi. 3 hal kita ini sudah jadi hamba kebenaran. Ya, hiduplah berdiri teguh. Jangan lagi hidup di dalam hamba dosa. Jangan lagi hidup dalam kebencian. Terus aktifkan firman, Roh Kudus, iman, doa. Ini powerful. Maka saudara akan menjadi orang yang merdeka, bertahan sampai akhir, menutup mata. Keluar jadi finishing well. Bukan karena masalah, tapi hebatnya saudara menjalani proses. Hebatnya saudara hari ini jadi orang benar. Yuk kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Kami tahu hidup di akhir zaman, dengan masalah yang makin sulit, tingkat kesulitannya, masa sukar sedang terjadi. Tapi itu tidak mengurangi status kami sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Kami adalah orang yang benar-benar sudah dimerdekakan. Kami bukan orang yang kalah, walaupun masalah kami terlihat bisa menindas kami. Tapi kami tetap sebagai orang yang benar. Terima kasih Tuhan, kami percaya perjalanan hidup kami di depan itu akan menjadi mudah, karena kami tahu siapa kami di pemandangan Tuhan.